Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat bertemu setelah beberapa pekan tidak hadir. Yang disampaikan oleh para ulama, jikala mendekati bulan Dzulhijjah, mereka selalu mengingatkan kepada muslimin agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk hari-hari terbaik di dunia. Walayalin ashr. Para ulama mengatakan 10 hari terakhir Ramadan adalah malam-malam terbaik, dan 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik. Maka hendaknya dari sekarang kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak di awal Dzulhijjah kita dapat beramal dan meningkatkan amal ibadah kita. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, melanjutkan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemarin kita sampai hadis berapa ya ikhwah? Sampai tayamum. Baik. Berarti kita mulai di hadis pertama dari tayammum. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini berarti mungkin 1 atau 2 kali lagi kita akan menyelesaikan kitabut taharah. Karena setelah itu insyaallah kita masuki kitabus shalah. Insyaallah mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi kita akan menyelesaikan kitabut taharah. Kita akan memasuki kitabus shalah. Seperti yang selalu Anda sampaikan, fikih tentunya mahallul ikhtilaf, tempatnya para ulama berbeda pendapat. Maka mungkin saja antum akan mendapati pendapat yang saya sampaikan, yang Anda sampaikan akan berbeda dengan pendapat asatidzah lain, ataupun pendapat di buku-buku yang kita baca. Maka ini adalah hal yang wajar dalam fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tayammum dalam bahasa Arab artinya al-qasd, maksud. Secara syariah dia diartikan at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengusap wajah dan 2 telapak tangan bit-turab, dengan tanah, ala sifatin mahsusah, dengan sifat yang khusus. Taib. Ulama berbeda pendapat apakah tayammum itu mubih, hanya menjadikan kita mubah untuk beribadah, atau dia mengangkat hadas. Begini perbedaannya. Tayammum kalau dia hanya mubihul lil ibadah, berarti tayammum tersebut tidak mengangkat hadas. Kita ambil contoh. Seseorang sholat tidak menemukan air sehingga dia tayammum. Kemudian setelah selesai waktu sholat, habis waktu sholat zuhur, masuk waktu asar, dia menemukan air. Untuk mereka yang berpendapat bahwa tayammum adalah mubih, maka dia harus mengulangi sholatnya jam'an ma'al asr, dijamak dengan asar. Karena di sini tayammum hanya mubih, dia tidak mengangkat kotorannya. Adapun orang yang berpendapat, para ulama yang berpendapat dia ada mengangkat hadas, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Nanti di asar baru dia berwudu, kemudian
sah sholat zuhurnya dan sholat asarnya. Contoh lain, zuhur, sebelum masuk zuhur, seseorang telah mencari air dan bersiap-siap zuhur. Ternyata tidak ada air. Kalau dia berpendapat bahwa tayamum hanya memubahkan sholat, maka hukum tayamumnya tidak sah kecuali sudah masuk waktu zuhur. Karena maksudnya dia hanyalah memubahkan sholat, karena keadaannya dia bernajis. Kalau orang tersebut berpendapat bahwa tayamum mengangkat hadas, berarti walaupun belum masuk waktu zuhur, dia boleh untuk bertayamum. Ini bedanya. Karena syarat sholat adalah waktu. Kalau belum waktunya, berarti tidak sah tayamumnya. Untuk mereka yang berpendapat bahwa tayamum hanya memubahkan sholat, tidak mengangkat hadas. Taib. Yang mana yang dipilih oleh para ulama? Mayoritas para ulama mengatakan tayamum adalah memubahkan sholat. Ini yang dipilih oleh mayoritas para ulama, Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. 3 orang ulama tersebut memilih pendapat ini. Akan tetapi ulama mutakhirin, termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Imam Malik, sebagian murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan tayamum mengangkat hadas, sehingga walaupun tayamum dilakukan sebelum sholat, sebelum waktunya sholat, sebelum masuk waktu sholat, maka tayamum tersebut sah. Dan jika tayamum tersebut digunakan 2 sholat, maka tayamum tersebut sah. Kalau mereka yang mengatakan tayamum hanya memubahkan sholat, maka setiap sholat 1 tayamum. Jadi misalnya antum jamak antara zuhur dan asar, maka kalau antum berpendapat bahwa tayamum memubahkan sholat, maka setiap sholat ada 1 tayamum, tidak 2 tayamum. Tidak 1 kali tayamum, tapi setiap sholat 1 tayamum. Walaupun belum batal tayamumnya, maka dia tetap bertayamum. Ini sedikit permasalahan, apakah tayamum hukumnya mengangkat hadas atau memubahkan sholat. Taib. Apakah tayamum bisa mengangkat hadas besar atau tidak? Para ulama mengatakan seperti hadis yang disebutkan oleh Ammar, insyaallah akan kita bahas nanti. Di suatu hari beliau dalam perjalanan, kemudian beliau junub, tidak mendapatkan air. Beliau menggosokkan badannya di pasir. Kemudian setelah bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, yakfi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagi engkau untuk memukulkan tanganmu ilal ard, ke tanah. Lalu disebutkan sifat-sifat tayamum. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa tayamum dapat mengangkat 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita masuk hadis yang pertama. Hadis Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberikan 5 perkara yang dimana 5 perkara tersebut tidak pernah diberikan oleh orang-orang atau oleh nabi-nabi sebelum saya. Nusirtu birru'bi masiratas syahrin. Saya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepesimisan dalam hati lawan-lawan saya. Jadi ini kelebihannya Nabi Muhammad SAW dan umat muslimin. Baik, sekarang kita bahas masalah khosais, masalah kelebihan. Kelebihan dalam ilmu akidah dibagi menjadi 2, yaitu kelebihan untuk umat dan kelebihan khassatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Contoh kelebihan khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah permasalahan zaujiyah, permasalahan menikah. Dan ini sering dibahas oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan daripada umat-umat yang lain, yaitu beliau boleh menikahi lebih dari 4 istri. Ini kelebihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kelebihan umatnya banyak sekali, dan nanti akan kita bahas di sini. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, saya diberikan kelebihan bahwa setiap saya ingin melawan seseorang, orang-orang mereka itu akan diberikan ketakutan di dalam hatinya. Ini kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan saya dibuatkan untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ard, seluruh permukaan bumi, masjidan wa tahura. Tempat sebagai tempat sujud yang suci. Taib. Masjidan di dalam bahasa Arab itu diartikan menjadi 2. Yang pertama adalah ardul munkhafid, dataran rendah. Itu masjid. Yang kedua adalah tempat makanulis sujud, tempat sujud. Di sini maksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah tempat sujud. Perbedaannya dengan umat-umat sebelumnya, umat Nabi Isa, Nabi Musa, mereka beribadah harus di tempat-tempat peribadatan mereka. Sedangkan umat Islam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat beribadah di mana saja. Di mana saja. Kecuali ada beberapa tempat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Seperti hammam, tempat najis, kandang unta. Ini tempat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makbarah, kuburan, dilarang tempat untuk melaksanakan sujud. Adapun selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi umat Islam bahwa mereka dapat melaksanakan sholat dimanapun. Dimanapun umat Islam dapat melaksanakan sholat. Maka ini satu kelebihan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain disebutkan waju'ilat turabu liyatahura. Ini bagi yang punya kitab, ini di hadis yang setelahnya. Waju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma. Apabila kita dan dibuatkan kepadaku tanah-tanah itu sebagai tanah-tanah yang suci apabila kita tidak menemukan air. Di hadis yang diriwayatkan oleh Ali, waju'ilat turabu liyatahura, dan dibuatkan kepadaku tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang suci, sebagai pengganti air. Ini kelebihan dari umat Islam. Umat Islam itu banyak sekali kelebihannya. Kalau kita berbicara di zaman Musa alaihi salam, di saat mereka mendapati baju mereka kena najis, tidak bisa dicuci. Cara membersihkannya adalah digunting. Cara membersihkannya digunting. Dihilangkan daerah najis tersebut, tidak dapat dibersihkan dengan air atau dengan yang lain. Umat Islam diberikan keistimewaan. Yang pertama, kita dapat mencuci dengan air. Jika tidak ada air, kita dapat mengganti air dengan tanah. Ini satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Fa ayyuma rajulun adrakathu shalah falyusalli. Dan siapapun seorang laki-laki yang suatu saat dia menemukan waktu salat, maka salatlah. Tidak ada batasan, tidak ada lagi illah, tidak ada lagi alasan untuk menunda salat. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Hajar tidak melengkapkan hadisnya. Wa dzakara al-hadits. Beliau hanya memberikan titik-titik. Maka kita lanjutkan hadisnya. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan kepadaku ghanimah. Dahulu ya ikhwah, ghanaim adalah harta rampasan perang. Dahulu sebelum datangnya Islam, harta rampasan perang dikumpulkan di satu tempat kemudian dibakar. Haram hukumnya untuk diambil oleh umat muslimin. Haram hukumnya untuk diambil oleh umat muslimin atau dimanfaatkan. Semua harta ghanaim dikumpulkan lalu dibakar. Kemudian kita diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk umat Islam dapat memanfaatkan harta ghanimah dengan pembagian yang sesuai dengan syariat. Ini satu kelebihan. Kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana an-nabi yub'atsu ila ummatihi khas." Sesungguhnya setiap nabi itu diutus untuk umatnya masing-masing. Makanya kalau kita belajar sirah, belajar sejarah, kita tidak menemukan nabi itu hanya 25 atau hanya bilangan tertentu. Banyak sekali nabi. Banyak sekali nabi. Makanya di saat kita membaca surat Luqman, ulama berbeda pendapat tentang siapa Luqman tersebut. Ada yang mengatakan Luqman nabi, ada yang mengatakan Luqman orang saleh. Dan banyak sekali nabi-nabi yang lain. Dan ini kelebihan untuk umat Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau diutus bukan hanya untuk kaum tertentu, bukan hanya untuk kaum Arab, bukan hanya untuk kaum Timur Tengah, tapi beliau diuntuk ilan nasi amman, kepada seluruh manusia. Makanya syariat beliau adalah syariat yang paling syamil mutasyamil, yang sangat lengkap. Tidak hanya cocok diterapkan di beberapa daerah saja, tapi di semua daerah, di semua titik bisa diterapkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini indahnya Islam. Maka ini satu kemuliaan. Taib. Yang selanjutnya, wa'utitu syafa'ah, dan saya diberikan syafaat. Syafaat di sini maksudnya adalah syafaat kubra. Syafaat kubra. Sering kita mendengar hadisnya, kelak pada hari kiamat seluruh manusia datang kepada Adam yang mengatakan, ya Nabi Allah Adam, ya abana Adam, isfa' lana, wahai Nabi kita Adam, berikanlah syafaat kepada kita. Kemudian Adam mengatakan, idhab ila fulan, pergilah engkau ke Nabi fulan, minta syafaat ke mereka, sesungguhnya saya telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang menunjukkan kepada jalan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, ya Rabb qaumi qaumi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kaumku. Ini adalah sebuah keistimewaan buat kita yang umat muslim. Di saat seluruh umat manusia di zaman-zaman sebelum kita, mereka meminta syafaat kepada nabi-nabi mereka, nabi mereka mengatakan, ana lastu bisyafi, saya tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah engkau ke Nabi fulan, pergilah engkau ke Nabi fulan, pergilah engkau ke Nabi fulan. Sampai akhirnya ke Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya. Maka ini sebuah keistimewaan untuk kita. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini hadis yang panjang. Dan di sini disebutkan keistimewaannya Islam. Keistimewaannya Islam. Bagaimana Islam memiliki keistimewaan dari agama-agama sebelumnya, dari milah-milah sebelumnya. Dan di sini juga kita dapat mengetahui fadilahnya Nabi Muhammad SAW daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad memiliki keutamaan daripada nabi-nabi yang lain. Maka di sini kita mengetahui bahwa Nabi memiliki kekhususan daripada nabi-nabi. Bukan hanya nabinya saja, umatnya pun memiliki kekhususan. Umatnya pun memiliki kekhususan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Ammar bin Yasir. Dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku karena satu keperluan. Ini cara kepemimpinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melaksanakan semuanya sendirian. Nabi mempercayakan suatu hal kepada orang lain. Tidak semuanya harus dikerjakan beliau sendirian. Tidak semuanya beliau harus turun tangan. Tapi beliau melihat keadaan bawahannya. Fulan cocok untuk berkomunikasi di sini. Fulan cocok untuk maju di bagian sini. Fulan kebetulan sukunya ini cocok untuk bertemu dengan ini. Ini cara Nabi SAW berpolitik.
Ini cara Nabi SAW menjadi pemimpin. Beliau menilai seluruh sahabat-sahabatnya. Beliau melihat semua keahlian sahabat-sahabatnya. Sehingga beliau mengutus Mu'adz, diutus ke Yaman. Sahabat diutus ada menjadi pimpinan hijrah. Di sini Nabi SAW mengetahui seluruh keistimewaan sahabatnya, sehingga beliau mengetahui siapa yang berhak untuk melaksanakan ini, siapa yang berhak untuk melaksanakan ini. Di sini Ammar bin Yasir, beliau mengetahui kesabarannya, beliau mengetahui teguhnya Ammar bin Yasir, sehingga beliau mengutus Ammar bin Yasir karena suatu masalah. Diutuslah Ammar bin Yasir, kemudian di perjalanan, fa'ajnabtuh, saya junub. Di pertengahan jalan, di saat istirahat, tidur, saya bangun-bangun, saya junub. Falam ajidil ma', dan saya tidak menemukan air. Fatamarraqtu fis sa'id kama tatamarraqud dabbah. Kemudian saya berguling-guling di tanah seperti hewan-hewan berguling-guling. Thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini indahnya sahabat. Mereka berijtihad di dalam satu masalah. Setelah mereka berijtihad, mereka tidak diam. Mereka tetap mencari mana yang benar dan mana yang salah. Di saat kita mendapatkan masalah, kita bingung untuk ini mau nanya ke siapa, apakah bisa seperti ini? Kita bisa berijtihad, tapi setelah itu kita tetap mencari mana yang benar dan mana yang salah. Apabila benar, alhamdulillah. Apabila salah, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakartu dzalikalah, maka kemudian saya menyebutkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama kana yakfika an taqula bi yadik hakadha." Sesungguhnya cukup bagimu untuk melaksanakan hal seperti ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan. Tsumma daraba bi yadihi al-ard, kemudian beliau memukul dengan kedua tangannya ke ard, ke bumi, ke tanah. Darbatan wahidah, satu kali pukulan. Satu kali pukulan. Ingat, hadis Ammar bin Yasir mengatakan darbatan wahidah. Tayammum hanya satu kali pukulan. Para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tayammum hanya satu kali pukulan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dhaif jiddan ala man yakul anna tayammum darbatan. Lemah sekali hadis yang menyebutkan bahwa tayammum dua kali pukulan. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dhaif hukum hadis yang mengatakan tayammum dua kali pukulan. Akan tetapi beliau mengambil faedah, tapi beliau mengambil ijtihad bahwa tayammum dua kali pukulan. Ini Imam Syafi'i. Di satu hal Imam Syafi'i di masalah hadis, beliau mendhaifkan hadis yang mengatakan, ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i mendhaifkan hadis yang mengatakan bahwa tayammum dua kali pukulan. Tapi di sisi lain, di masalah fikih, Imam Syafi'i mengambil pendapat yang mengatakan tayammum itu dua kali pukulan. Imam Ahmad bin Hanbal dan termasuk mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sangat lemah bagi yang mengatakan tayammum dua kali pukulan. Tayyib. Thumma masaha shimal 'ala al-yamin. Kemudian tangan kirinya mengusap tangan kanannya. Wa dhahira kaffaihi wa wajhah. Dan telapak tangannya dan wajahnya. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini lafaz milik Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di riwayat Bukhari disebutkan wa daraba bi kaffaihi al-ard wa nafaha fihima. Dan beliau memukulkan tangannya ke tanah dan beliau meniupnya. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Taib, ada yang bisa memberikan perbedaan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh Bukhari, ya ikhwah? Dari tata cara tayammum, apa perbedaan dua hadis tersebut? Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Meniup, selain meniup, urutannya sahih. Imam Muslim mengatakan beliau mengusap tangannya terlebih dahulu, baru wajahnya. Imam Bukhari mengatakan
wa nafaha fihima, beliau meniup tangannya, wa masaha bihima wajhahu, dan beliau mengusap wajahnya, wa kaffai, dan dua telapak tangannya. Baik. Sekarang kita tarik permasalahannya. Apa hukum tertib di dalam tayammum? Tertib di dalam wudu, sebagian para ulama mengatakan wajib, karena jelas di dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Baik. Di dalam tayammum, ulama berbeda pendapat menjadi dua. Ada yang mengatakan wajib tertib, ada yang mengatakan tidak wajib tertib. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama adalah mereka yang mengatakan wajib tertib. Harus tertib. Antara wajah dahulu baru tangan. Lalu apa balasan kita untuk hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari? Ulama bahasa mengatakan at-tartibu fil lughah, tertib di dalam bahasa Arab hanya dapat menggunakan kalimat tsumma wal fa. Di dalam bahasa Arab, kalau menunjukkan urutan itu bukan dengan waw, bukan dengan dan. Dan itu keseimbangan antara tangan dan wajah sama. Tapi tertib di dalam bahasa Arab harus dengan kata-kata tsumma atau dengan kata-kata fa. Al-wajhu faliyat, al-wajhu tsumma liyat. Ini di dalam bahasa Arab. Makanya para ulama bahasa mengatakan hukumnya lemah. Mereka yang mengatakan bahwa di sini tidak tertib karena waw bukan alamatut tertib. Ilmu hadis mencakup seluruh ilmu, sampai ilmu bahasa kita bahas. Bahwa waw tidak bisa la yufidu tertib. Waw tidak bisa berartikan bahwa itu adalah tertib. Itu adalah tertib antara wajah baru antara tangan baru wajah. Karena di sini hanya dengan kata-kata wa, bukan dengan summa atau bukan dengan fa. Baik. Di sinilah ulama mengatakan indahnya bahasa Arab. Hanya dengan satu huruf kita dapat mengetahui makna yang luas. Baik, ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Di hadis ini juga kita dapat mengetahui bahwa tayammum bukan hanya untuk hadas kecil. Karena di sini Ammar bin Yasir beliau junub. Sehingga tayammum dapat mengangkat junub tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis yang selanjutnya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Abdullah dan ayahnya Umar. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammum darbatan. Tayammum itu dua kali pukulan. Darbatun lil wajh. Pukulan pertama untuk wajah, wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain, dan pukulan yang kedua untuk tangan sampai mirfaq. Rawahu Daruqutni, sampai siku. Wa sahahul a'immah. Para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW. Hadis ini adalah ijtihad dari Ibnu Umar. Kalau kita mengetahui Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang paling sangat berhati-hati dalam beribadah, sehingga beliau sering dalam satu athar beliau sering melebihkan jumlahnya karena beliau takut kurang. Dalam satu athar disebutkan beliau pernah berwudu lebih dari 3 kali. Makanya para ulama mengatakan di sini Ibnu Umar ini adalah ijtihadnya beliau sendiri.
Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, fa innahu zada min indi. Sesungguhnya dia menambahkan hadis tersebut dari perkataan dia sendiri. Al-Khalal di kitab Al-Ilal mengatakan kullu hadis, setiap hadis ya'ti bi darbatin, dia datang dengan 2 kali pukulan, di'afun jidda, sangat lemah. Taib. Ini adalah yang disampaikan para ulama mengenai hadis ini. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa dari hadis ini ada yang bisa diambil. Karena hadis ini, asar ini beliau riwayatkan kepada sahabatnya, tapi beliau mempraktekannya. Yang beliau praktekkan yang tidak ditulis di sini adalah mufarrajatil asabi. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan mustahab, yustahab, disunnahkan, dicintai bagi yang mereka yang bertayamum, mufarrajatul asabi, yaitu membuka jarinya di saat bertayamum, membuka jarinya. Karena saat itu Ibnu Umar mempraktekkan seperti itu, membuka jarinya di saat bertayamum. Ini indahnya para ulama ya ikhwah. Mereka tahu bahwa hadis ini bukan dari Nabi SAW, tapi dari Ibnu Umar, tapi mereka mengambil ilmu lain di situ. Ilmu lainnya adalah apa? Mufarrajatul asabi, membuka jari-jari mereka di saat mereka melaksanakan tayamum. Wallahu a'lam bis-shawab. Taib. Hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'id wudu'ul muslim wa in lam yajidul ma'a asra sinin. Tanah itu wudu'nya muslim apabila dia tidak menemukan air. Afwan. Tanah itu menjadi wudu'nya muslim apabila dia tidak menemukan air. Walaupun lamanya sampai 10 tahun, dia tidak menemukan air selama 10 tahun, maka selama itu pula juga dia melaksanakan tayamum. Berarti dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tayamum tidak ada batasnya sampai kapan kita boleh bertayamum. Selama kita tidak memiliki air, selama kita tidak menemukan air, maka di situ batas tayamum. Taib. Sekarang kapan dikatakan tidak ada air? Ada hakikian, ada hukman. Ada mulma, tidak ada air, itu terbagi menjadi 2. Benar-benar tidak ada air, yang pertama. Yang kedua, hukman, dihukumi tidak ada air. Misalnya sekarang kemarau panjang, ada air dijual tapi dengan harga yang tinggi. Maka untuk permasalahan seperti ini kita boleh melaksanakan tayamum, karena ini sudah dihukumi oleh ulama, hukumnya tidak ada air. Ingat yang pertama tadi hakikian, hakikatnya memang tidak ada air. Yang kedua hukman, dihukumi tidak ada air padahal ada air, yaitu di saat harga air tinggi atau ada air tapi air tersebut digunakan untuk makan dan minum, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Kalau kita gunakan untuk mandi janabah, untuk wudu, maka kita termasuk tabdzir kepada air tersebut, tidak ada air yang dapat kita minum nantinya. Makanya untuk hal seperti itu maka dihukumi tidak ada air. Taib. Fa idza wajadal ma falyattaqillah. Apabila dia menemukan air, falyattaqillah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kapan tidak ada air itu dihukumi sudah boleh waktunya untuk tayamum. Ulama menjelaskan menjadi 2. Yang pertama adalah mencari dari sumber di mana biasanya kita menemukan air. Kalau dari tempat-tempat tersebut kita tidak dapat menemukan air, maka sudah jatuh step pertama.
Sudah jatuh step pertama. Ada 2 step. Step kedua adalah soal, meminta. Kalau kita belum meminta, kita tahu ada orang yang punya air dan kita belum meminta, maka belum boleh untuk melaksanakan tayamum. Harus melewati 2 hal ini. Yang pertama, kita mendatangi tempat yang kita yakin bahwa air biasanya ada di situ. Yang kedua adalah meminta. Apa dalilnya? Banyak sekali hadis dari Nabi SAW. Beliau mengutus untuk sahabat untuk mencari air. Beliau mengutus sahabat untuk meminta air. Ini semua dalilnya. Sekarang keadaannya antum di pesawat. Oh, pesawat ada airnya. Kita cari yang lain. Apa yang tidak ada airnya? Ya misalnya untuk perjalanan naik mobil misalnya. Sekarang keadaannya kita miliki air mineral 1 botol. Kalau kita minum, kalau kita gunakan wudhu, habis air mineral kita tidak dapat minum. Jatuh step pertama. Step keduanya, kita harus meminta. Kita harus mencari orang yang bisa dimintain air. Kalau kita sudah mencari orang tersebut dan orang tersebut mengatakan tidak ada air, maka baru boleh kita melaksanakan tayamum. Tidak boleh langsung ujuk-ujuk antum tayamum. Sudah nggak ada air nih, ayo kita tayamum. Padahal di depan rumah mungkin ada rumah warga atau ada rumah orang lain. Maka hukumnya untuk seperti ini kita tidak dapat melaksanakan tayamum. Hatta nas'al, sampai kita meminta kepada orang, meminta air. Apakah ada air buat berwudu? Kalau tidak ada, baru kita boleh melaksanakan tayamum. Ini yang disampaikan para ulama. Fa idza wajadal ma' falyattaqillah. Apabila dia menemukan air, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yumissa basratahu. Dan hendaknya di saat dia mendapatkan air, dia mengenakan seluruh air tersebut ke pori-porinya. Rawahul Bazzar, diriwayatkan dari Bazzar dan Ibnul Qattan, lakinna shawab Darul Qutni irsal. Bahwa hadis ini adalah hadis yang mursal. Baik. Sekarang dari hadis ini kita ambil satu masalah. Seseorang berwudu, seseorang melaksanakan tayamum. Belum sholat, beliau menemukan air. Maka hukum tayamumnya apa ya, ikhwah? Batal tayamumnya. Baik. Permasalahan kedua, seseorang tayamum, lalu sholat. Selesai sholatnya, beliau menemukan air. Dan belum habis waktu sholatnya. Sholatnya sah atau tidak ya, ikhwah? Salatuhu sah, salatuhu sahih, salatnya sah. Baik. Sekarang seseorang bertayamum. Di pertengahan salat, beliau mendengar suara air. Apakah beliau membatalkan salatnya atau melanjutkan salatnya? Melanjutkan? Membatalkan salatnya. Itu jawaban yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Membatalkan sholatnya. Ini yang diriwayatkan, ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis yang terakhir dari Abi Sa'id Al-Hudri, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kharaja rajulan fis safar. 2 orang pergi di saat safar. Fahadaratis shalah wa laisa ma'ahumal ma'. Kemudian masuk waktu salat dan mereka berdua tidak memiliki air. Fatayammama sa'idan thayyiba. Kemudian mereka bertayammum dengan tanah yang thayyib. Fasallaya,
Kemudian mereka berdua salat. Thumma wajadal ma' fil waqt. Beberapa saat setelah mereka salat, mereka menemukan air. Fa'aada ahaduhum as-salata wal wudu. Satu orang di antara mereka mengulangi wudunya dan salatnya. Walam yu'id al-akhar. Dan orang yang lain tidak mengulangi salatnya. Tsumma ata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah. Kemudian dua orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan cerita tersebut. Faqala lil ladzi lam yu'id, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mengulang salatnya dan wudunya, ashabta as-sunnah wa ajza'atka salatuka. Sesungguhnya engkau telah mengikuti sunnah dan salatmu telah benar. Wa qala lil akhar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada dia yang mengulangi wudu dan salatnya, lakal ajru marratain. Sesungguhnya engkau memiliki 2 pahala. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i. Baik. Yang mana yang paling utama ya ikhwah? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 2, walaka ajran. Walaka ajran marratain. Para ulama mengatakan yang terbaik adalah yang nomor 1. Karena apa? Karena dia berjalan di atas sunnah. Asabta sunnah, sesungguhnya engkau telah mengikuti sunnah dan sholatmu telah benar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW tidak ingin menyakiti hatinya, sehingga Nabi mengatakan sesungguhnya engkau telah melakukan 2 pahala, mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala wajib dan pahala sunnah. Karena dia mengulangi sholatnya. Karena al-wajib, sesuatu yang wajib kemudian dia ulang, maka menjadi nafilah, maka menjadi sunnah. Sama seperti misalnya antum safar dari Balikpapan ke Samarinda, sudah jamak takdim, sampai antum di sini ternyata muadzin adzan asar, maka hukumnya antum disyariatkan untuk mengikuti salat secara berjamaah dan antum mendapatkan pahala sunnah, pahala nafilah. Di sini para ulama mengatakan yang terbaik adalah orang yang pertama. Karena apa? Karena dia mengikuti sunnah. Walaupun dia tidak mengulangi sholatnya, dia mengikuti sunnah, pahalanya lebih besar. Karena dia mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara mendidiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di saat mereka melihat orang yang sudah lelah, sudah berijtihad, beliau tidak menyalahkan. Beliau tidak menyalahkan orang tersebut. Beliau tidak mengatakan, oh percuma engkau salat. Tidak. Sama seperti Nabi SAW di saat mengatakan kepada sahabatnya, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Tidaklah kalian salat, melaksanakan salat maghrib, salat maghrib, salat asar kecuali di Bani Quraidah. Dari situ sahabat di sampingnya mereka di Bani Quraidah, mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di antara kami ada yang sholat di Madinah, di antara kami ada yang sholat di jalan, di antara kami ada yang sholat di sini. Kalau kami sholat di sini sudah habis waktu asar. Lalu seperti apa? Nabi SAW tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Nabi SAW tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Ini cara mendidiknya Nabi SAW. Di saat Umar dan Abu Bakar mereka semua berselisih pendapat tentang tawanan perang, Umar mengatakan, bunuh saja wahai Rasul, sembelih mereka, selesai sudah urusan kita. Abu Bakar mengatakan, enggak ya wahai Rasul, mereka mungkin saja mendapatkan hidayah, mereka mungkin saja mengamalkan Islam, mereka mungkin saja menjadikan jumlah Islam semakin banyak, jumlah umat muslimin semakin banyak. Kemudian Rasulullah SAW mengikuti pendapat Abu Bakar. Setelah itu ditegur dan beliau mengatakan, ashaba Umar itu benar, dan beliau tidak menyalahkan Abu Bakar. Beliau tidak menyalahkan Abu Bakar. Ini cara mendidiknya Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan pada azan. Jika ada yang ditanyakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa shalli wa sallim ala nabiyyina khairal bariyah
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ada yang ditanyakan ya ikhwah? Tafadhol, silakan Pak. Naam, tafadhol. Jika ada air, kita bertanya, terus bagaimana dengan kalau ada air? Kasusnya begini, orang itu sakit itu ada dua, ada yang parah dan tidak parah, tapi dia merasa sakit tidak terlalu parah, dia berhadas besar, apakah dia boleh tayamum? Tapi sakitnya tidak terlalu parah, cuma dia menganggap ini saya sakit, panas, dengan berat. Baik. Sebenarnya ini akan dibahas di pekan depan, tapi tidak masalah. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang sakit. Apakah dia dibolehkan bertayamum? Karena sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tayamum tidak hanya dengan debu, tapi benar harus dengan turab. Turab itu apa ya, dalam bahasa Arab? Turab itu kalau kita buka lisanul Arab, sesuatu yang jika kita menepuk di tanah, mereka akan terbang. Debu yang kasar sepertinya. Bahasa Arabnya seperti itu. Sebagian dari ilmu kedokteran mungkin mereka tidak bisa dan tidak mengizinkan bagi sebagian luka menggunakan debu tersebut. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah hanya mengusap dinding saja, mengusap tembok saja. Yang kita tidak tahu apakah itu ada debunya atau tidak. Baik. Ini permasalahan untuk luka. Sekarang bagaimana orang yang hanya demam saja misalnya? Apakah dia boleh dengan demamnya itu dia bertayamum? Para ulama mengatakan bahwa permasalahan seperti ini adalah kembali ke orangnya masing-masing. Dia yang mengetahui apakah kalau dia berwudu maka sembuhnya semakin lama. Kalau dia berpendapat jika dia berwudu sembuhnya semakin lama, maka dia termasuk orang yang dibolehkan untuk melaksanakan tayamum. Kalau dia berpendapat dari dirinya sendiri, mengatakan jika saya berwudu saya akan kedinginan, maka mungkin setelah ini demam saya semakin tambah atau mungkin semakin lambat sembuhnya, maka dia sudah dibolehkan untuk melaksanakan tayamum. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal yang lain ya ikhwah, silakan. Untuk kesimpulan hadis Amr bin Yasir tadi, Nah. Muslim ada dua perbedaan redaksi tentang tertib Baik. tangan dulu atau wajah. Yang rajih yang mana? Yang rajih adalah mewajibkan tertib, yaitu wajah dahulu baru tangan, seperti kita berwudu. Karena keadaannya tayamum di sini adalah fi manzilatil wudu. Keadaannya tayamum dia berkedudukan seperti wudu. Maka kita mengikuti hukumnya adalah hukum wudu, yaitu wajah dahulu baru tangan. Dan di hadis-hadis yang lain, termasuk di hadis di asarnya Ibnu Umar mengatakan darbatun lil wajhi wa darbatun li kaffai. Satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk dua tangan. Di sini Ibnu Umar menggunakan tertib dari muka dulu, wajah dahulu, baru kemudian telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz. Naam, termasuk. Tertib kanan dahulu baru kiri. Ada yang lain ya, ikhwah? Silakan. Boleh mentayamumkan yang lagi sakit? Boleh. Mentayamumkan yang lagi sakit dan mentayamumkan jenazah itu hukumnya boleh. Jenazah, ada keadaan beberapa jenazah tidak boleh terkena air. Kalau dia terkena air akan rusak jasadnya atau akan rusak badannya. Maka sebagian para ulama mengatakan mandinya jenazah tersebut boleh digantikan dengan tayamum. Karena agar tidak merusak keadaan jenazah. Karena dalam satu riwayat disebutkan barang siapa yang merusak satu jenazah, dalam barang siapa yang merusak keadaan orang meninggal, maka seakan-akan dia seperti merusak keadaan orang tersebut di saat dia hidup. Makanya para ulama mengatakan ada hukumnya menggantikan ghuslul jenazah dengan tayamum. Dan berbeda-beda caranya. Ada yang mengatakan boleh langsung dengan tangan, ada yang mengatakan hanya dengan kain. Kita menggunakan hajb, batasan antara tangan kita dengan jenazah tersebut atau dengan orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Fadhal. Untuk kasus misalnya ada kasus
Ini ingat ya, yang mana lebih logis? Seseorang naik bis yang kemungkinan besar susah singgah, terutama ketika waktu subuh. Kemudian di dalam perjalanan dia punya air mineral cukup untuk wudhu, cukup untuk minum. Pertimbangannya ketika dia wudhu maka kotorlah bis itu. Apakah boleh mengganti dengan tayamum? Nah, boleh menjati dengan tayamum dan ini dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Karena di sini menyangkut keadaan masyarakat yang lain, menyangkut keadaan penumpang yang lain. Kalau penumpang yang lain terganggu karena keadaan kita memaksakan untuk menjalankan satu perintah, padahal ada rukhsah di sana. Makanya ulama berbeda pendapat apakah tayamum ini rukhsah atau azimah. Walaupun mayoritas ulama mengatakan tayamum ini azimah bukan rukhsah. Sehingga dia menduduki kedudukan wudu secara utuh. Secara utuh. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa jika kita berwudu kemudian wudu tersebut dapat mengganggu orang banyak, maka keadaannya kita boleh menggantikan dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan lagi, ikhwah? Baik, silakan. Misalkan kita ada kasus, kalau misalkan dia pas untuk malam hari kondisinya begini, biasanya dia kalau misalkan mandi junub kemungkinan besar dia akan sakit. Cuman jadi belum sakit nih. Apakah itu bisa diganti dengan tayamum? Nah, sebagian para ulama yang mengatakan jika seseorang sudah memiliki penyakit-penyakit tertentu, misalnya dia akan tahu, misalnya orang tersebut sudah tahu kalau dia makan pecel besoknya dia akan diare, maka hukumnya pecel di sini, sebagian para ulama memakruhkan dia memakan pecel tersebut, karena dia mengetahui besoknya dia akan sakit, sehingga jika dia sakit ini akan mempengaruhi seluruh ibadah dia. Sebagian para ulama memaknai di sini makan pecelnya sebagai makruh, karena dia sengaja membuat dirinya sakit. Nah, adapun seseorang yang misalnya dia junub, kemudian dia tahu kalau dia mandi dia akan sakit, atau terbiasa kalau dia mandi subuh dia akan sakit, maka sebagian para ulama mengatakan boleh dia menggantinya dengan tayamum, akan tetapi nanti di saat dia sudah bisa untuk mandi, maka dia mandi. Mengulanginya misalnya di pagi harinya atau di siang hari. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya, ikhwah? Nah, salatnya tidak diulang. Salatnya tidak diulang. Tata cara itu beda. Kalau yang misalkan sakit, kita tayamum ini kayak apa? Tata cara. Sama seperti kita tayamum. Iya, ke wajah dahulu, baru ke tangan bagian kanan, baru tangan bagian kiri. Cukup ya, ikhwah? Ada yang ditanyakan lagi, ikhwah? Baik. Aqulu qauli hadza, jika ada kesalahan maka ini dari saya dan dari syaitan. Jika ikhwah sekalian memiliki pendapat yang berbeda, maka tidak masalah disampaikan mungkin di pertemuan yang akan datang. Mungkin atau mengatakan Ustaz, pendapat Ustaz fulan seperti ini, pendapat Syekh fulan seperti ini, maka tidak masalah untuk kita belajar bersama-sama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.